Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Anak-anak, marilah kita belajar di rumah ilmu. Saling jaga, saling bantu, cari ilmu di rumah saja. Saya perkenalkan Ibu Ninu Mariatini yang mengajar di SMP Negeri 37 Surabaya. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi transformasi energi di dalam sel. Baiklah anak-anak, Ibu tidak bosan-bosan untuk mengingatkan pada kalian semuanya agar selalu menjaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Dengan 5N. Jangan lupa kalian menerapkan protokol kesehatan yaitu dengan 5N. Anak-anak, apakah semua kalian sudah melakukan? Ibu akan mengingatkan. Yang pertama yaitu menggunakan masker dengan benar. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Kelima, mengurangi mobilitas. Anak-anak, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu agar apa yang Ibu sampaikan bisa kalian terima dengan baik. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Sudahkah kalian mempersiapkan alat-alat tulis kalian? Buku paket dan buku catatan agar nanti kalian bisa mencatat poin-poin yang penting pada pembelajaran yang Ibu sampaikan. Baiklah anak-anak, materi yang akan Ibu sampaikan yaitu tentang transformasi energi di dalam sel dengan KD sebagai berikut. Dengan kompetensi dasar 3.5, memahami konsep energi, berbagai sumber energi, dan perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari termasuk fotosintesis. Dengan indikator 3.5.2, menjelaskan perubahan energi yang terjadi di alam dan di tubuh. Dengan tujuan pembelajaran, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan transformasi energi. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan transformasi energi
yang terjadi pada klorofil atau zat hijau daun melalui proses fotosintesis. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan transformasi energi yang terjadi pada mitokondria pada proses respirasi. Keempat, peserta didik dapat menyebutkan perbedaan anabolisme dan katabolisme. Sebelumnya, Ibu akan mengingatkan kembali materi yang telah kamu dapatkan, yaitu apa itu energi. Ya, benar. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Sumber-sumber energi yang kita dapatkan yaitu dari makanan, karbohidrat, protein, dan lemak. Anak-anak masih ingat bagaimana bunyi hukum kekekalan energi? Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tapi energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Perhatikan anak-anak tentang bagaimana transformasi energi. Transformasi energi yaitu, kalian perhatikan di gambar, itu ada sumber energi yang sehari-hari kita makan berupa karbohidrat, protein, dan lemak. Ya, akan berubah menjadi energi panas atau energi kinetik yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari, yaitu berupa aktivitas yang kita jalani. Jangan kemana-mana, tetap di Rumah Ilmu. Kembali lagi di Rumah Ilmu. Materi berikutnya adalah berikut ini. Transformasi energi. Bagaimana cara makhluk hidup memperoleh energi? Proses perubahan suatu energi dari bentuk satu ke bentuk yang lainnya. Transformasi energi dari energi kimia pada makanan berubah menjadi energi panas dan kinetik pada tubuh manusia yang terjadi di dalam organel yang letaknya di dalam sel. Transformasi energi dalam sel terjadi dengan dua cara, yaitu transformasi energi oleh klorofil dan transformasi energi oleh mitokondria. Anak-anak, yang perlu kamu ingat bahwa makhluk hidup untuk mendapatkan makanan itu dibedakan dua cara. Yang pertama yaitu autotrof. Autotrof adalah makhluk hidup yang bisa melakukan dan menghasilkan makanan sendiri. Anak-anak, sebelum Ibu lanjutkan, kalian harus mengerti bahwa makhluk hidup untuk memperoleh makanan
itu ada dua macam ya. Yang pertama yaitu autotrof. Autotrof adalah makhluk hidup yang bisa membuat makanan sendiri. Makhluk hidup seperti itu adalah tumbuhan karena memiliki klorofil dan zat hijau daun. Yang kedua yaitu heterotrof. Makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanan sendiri. Makhluk hidup ini adalah manusia dan hewan. Perhatikan anak-anak, transformasi energi pada tumbuhan, yaitu proses fotosintesis. Perhatikan gambar. Kalian tahu itu adalah tumbuh-tumbuhan ya, dengan bantuan sinar matahari. Perhatikan anak-anak, ada gambar tumbuhan dan sinar matahari. Tumbuhan dengan adanya klorofil dan sinar matahari dapat merubah karbon dioksida atau CO2 dengan air, akan mengubah menjadi glukosa dan oksigen. Perhatikan gambar, ada tumbuhan, di situ ada sinar matahari, ada karbon dioksida, ada air, ada glukosa, dan ada oksigen. Saya rasa kalian semuanya sudah mengerti ya. Di situ adalah gambar proses fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan sebagai makhluk heterotrof. Reaksi fotosintesis sebagai berikut. Karbon dioksida CO2 6 molekul anak-anak ya, itu 6 molekul CO2 ditambah 6 molekul H2O. Dengan bantuan energi matahari dan klorofil atau zat hijau daun akan menghasilkan glukosa dengan rumus kimia C6H12O6 dan 6 molekul oksigen. Glukosa hasil fotosintesis digunakan oleh tumbuhan untuk aktivitas tumbuh dan berkembang. Sedangkan oksigen akan kita gunakan untuk bernafas. Jadi oksigen digunakan oleh manusia dan hewan untuk bernafas. Jangan kemana-mana, tetap di Rumah Ilmu. Kembali lagi di Rumah Ilmu. Materi berikutnya adalah berikut ini. Anak-anak, sekali lagi perhatikan proses fotosintesis.
Di dalam kloroplas terdapat pigmen hijau daun yaitu klorofil yang terletak di bagian tilakoid. Fungsi klorofil untuk menangkap cahaya matahari dan mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk ATP atau nama lainnya adenosin trifosfat. Selanjutnya, energi kimia akan digunakan untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa dan oksigen. Jadi, pada proses fotosintesis terjadi perubahan energi dari energi cahaya menjadi energi kimia dan energi potensial. Energi yang dihasilkan dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang, dan sebagian disimpan dalam bentuk makanan cadangan dalam bentuk energi potensial. Sedangkan makhluk hidup yang lain menggunakan energi yang tersimpan dalam tubuhan. Perhatikan gambar transformasi energi yang terjadi pada mitokondria. Anak-anak, kalian nanti akan mendapatkan materi tentang sel itu pada semester genap, ya. Karena apa? Transformasi energi mitokondria itu terjadi di dalam sel. Dan fungsi mitokondria yaitu sebagai tempat energi atau respirasi energi yang terbanyak pada mitokondria yang terdapat pada sel-sel otot dan sel saraf. Transformasi energi pada mitokondria, sel yang berperan dalam produksi energi yang terdapat dalam sel otot dan sel saraf. Di dalam mitokondria terjadi metabolisme, yaitu mengubah karbohidrat, protein, dan lemak. Transformasi energi di dalam mitokondria memerlukan oksigen. Mitokondria berfungsi memproduksi energi untuk membantu sel tubuh agar terus hidup. Metabolisme sel, transformasi energi berlangsung melalui proses metabolisme. Metabolisme adalah proses kimia yang terjadi di dalam sel makhluk hidup. Ada dua macam reaksi metabolisme. Satu, anabolisme, dua, katabolisme. Proses katabolisme terjadi pada respirasi. Proses transformasi energi dalam mitokondria itu memerlukan oksigen pada saat makhluk hidup bernafas. Oksigen yang telah diikat oleh sel-sel darah merah atau hemoglobin dibawa menuju sel-sel yang memerlukan. Oleh sel-sel tubuh, oksigen digunakan untuk proses pembakaran atau oksidasi senyawa
sumber energi, yang mana sumber energi tadi berupa karbohidrat, protein, dan lemak. Penggunaan oksigen oleh sel-sel tubuh untuk melakukan oksidasi, inilah yang disebut sebagai reaksi respirasi. Proses katabolisme atau yang terjadi pada mitokondria respirasi, ya, yaitu glukosa dengan adanya oksigen akan dirubah menjadi air dan karbon dioksida serta ATP atau energi yang dihasilkan. Jadi anak-anak, rangkuman dari proses metabolisme yang dibedakan menjadi dua, anabolisme dan katabolisme. Perhatikan sebagai berikut. Perbedaan anabolisme dan katabolisme. Tujuan untuk anabolisme yaitu mengubah senyawa sederhana menjadi senyawa yang kompleks. Sedangkan katabolisme mengubah senyawa kompleks yang berupa karbohidrat, protein, dan lemak menjadi senyawa lebih sederhana. Yang kedua yaitu bahan dari proses anabolisme, karbon dioksida dan air. Karbon dioksida itu CO2, air itu rumus kimianya H2O. Bahan pada anabolisme yaitu karbon dioksida dan air dengan rumus molekulnya CO2 itu karbon dioksida, air itu H2O. Pada proses katabolisme bahannya adalah glukosa, rumus kimianya C6H12O6 dan oksigen atau O2 yang dihasilkan pada proses anabolisme yaitu glukosa dengan rumus kimia C6H12O6 dan oksigen atau O2. Sedangkan pada proses katabolisme yang dihasilkan adalah karbon dioksida atau CO2 dan air H2O serta energi yang dihasilkan berupa ATP. Kemudian pada proses anabolisme contohnya adalah proses fotosintesis yang sudah kalian perhatikan prosesnya. Kemudian katabolisme yaitu respirasi. Akan memberikan tugas, di mana tugas itu harus kalian kerjakan ya, dan dikumpulkan, disampaikan kepada Bapak Ibu guru kalian masing-masing. Tugas yang akan saya berikan sebagai berikut. Tugas yang akan Ibu berikan, coba diperhatikan dan kalian buka buku catatan kalian ya. Silakan kalian tulis. Yang pertama, jelaskan pengertian transformasi
energi. Yang kedua, jelaskan transformasi energi yang terjadi pada klorofil atau zat hijau daun pada proses fotosintesis. Yang ketiga, jelaskan transformasi energi yang terjadi pada mitokondria, proses respirasi. Yang keempat, jelaskan perbedaan antara anabolisme dan katabolisme. Anak-anak, setelah Ibu berikan tugas-tugas yang harus kalian selesaikan, jangan lupa ya dikumpulkan pada Bapak Ibu guru kalian masing-masing. Ibu akan mengingatkan sekali lagi, dimanapun kalian berada, kalian harus selalu menerapkan protokol kesehatan kalian. Yang pertama, dengan menggunakan masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Sekali lagi, jangan lupa selalu belajar di rumah ilmu. Saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada kesempatan lain.